beneran umurnya sebeda ini, sejauh ini bedanya? Apa karena kalian expect aku lebih muda? Gitu ya. Hai, saya Dinia Wirasti. Saya berperan sebagai Merah di film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Hai, aku Gracia JKT48. Aku berperan sebagai Grace di film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Dan hari ini kita mau movie talk. Awalnya sih aku pas tahu ini film dari karya buku Ayah, aku langsung tertarik sih, karena sebelumnya juga aku kan pernah di Ancika juga kan. Terus aku juga udah kenal sama Ayah, terus juga pas ditawarin film ini jadinya langsung screen test, langsung terima. Waktu itu gimana ya prosesnya ya, aku lupa deh. Kayaknya pokoknya ada pitchingan masuk dari Mas Kun Agus selaku sutradaranya dan tim produksinya, casting directornya pun. Lalu sebenarnya malah cerita bahwa ini adalah adaptasi dari tulisannya Pilih Baik justru belakangan gitu, justru yang di-pitching ke aku adalah karakter dan ceritanya dulu. Dan pas baca masih draft kesekian, jadi kalau nggak salah namanya masih beda gitu. Iya. Namanya masih beda kan? Iya benar-benar. Iya kan, bukan Sadali. Jadi namanya masih lain, jadi kayak wah masih development lah gitu, jadi menarik banget sebetulnya. Terus prosesnya ketemu dengan produser, dan waktu itu diketemuin sama Ajil gitu, karena pas aku nanya, ini beneran umurnya sebeda ini, sejauh ini bedanya? Apa karena kalian expect aku lebih muda? Gitu ya. Ini apa nih, emang ada gap umur yang sekian gitu. Oke, that's interesting. Lalu one thing leads to another. Here we are. Jadi deh filmnya ternyata. Sangat berani. Iya sih. Dan sangat unik menurut aku. Sangat berani. Mungkin kalau setnya tahun 90-an memang sort of a bit like it's a continuity in Pilih Baik cinematic universe gitu kali ya. Ada kelangsungan itu. Tapi menurutku film Indonesia masih jarang sekali ada yang mengeksplor tentang hubungan antara pasangan yang umurnya beda jauh, terutama perempuan yang lebih muda. Dan bagaimana di sini Mas Kun dan penulis skenarionya Tintin Latimena bisa mengemas ini dengan sedemikian rupa sampai akhirnya karakterku Merah bisa dengan berdaya memutuskan keputusan di film ini. Nanti aku spoiler, jadi nonton aja. Ya, berhati-hati, harus berhati-hati sih, karena komitmen tuh pasti ngaruh ke masa depan kita akan seperti apa kan. Jadi menurut aku kalau misalnya untuk memutuskan untuk berkomitmen itu harus hati-hati dan berpikir panjang sih. Nggak sih Kak? Gimana Kak yang udah berkomitmen? Sebenarnya komitmen itu kan bukan tentang komitmen kita kepada orang lain atau kepada apapun itu kan. Sebenarnya kalau menurutku adalah komitmen itu adalah janji kita pada diri sendiri. Jadi ketika belum siap berkomitmen pada diri sendiri ya jangan komit sama apapun itu sih. Sesimpel itu sebetulnya. Aku pas pertama kali tahu yang jadi kakak sepupu aku, Kak Adinia Wirasti, seorang The Adinia Wirasti. Gila. Itu aku langsung kayak, gila sih. Bener-bener bersyukur banget bisa dapat kesempatan ini, karena gila Kak Asti tuh bener-bener seseorang yang I look up to dari dulu banget. Aku sering banget kan nonton film-film Kak Asti.
Kasti. Terus kayak, ih gila Kasti keren banget. Terus aku follow Kasti tuh kayak udah lama banget. Masa sih? Iya. Really? Iya. Aku kayak, wah Kasti keren banget. Terus pas dapet kesempatan di satu project sama Kasti, aku belajar banyak juga dari Kasti. Karena Kasti kan pengalamannya udah banyak banget juga. Terus Kasti juga kasih tahu aku gimana sih cara aku peranin sebagai Grace yang bener-bener latar belakang dan karakternya tuh bertolak belakang banget sama aku kan. Terus Kasti juga ngasih saran gitu, ih kamu kayaknya harus nonton satu film ini deh, itu karakternya cocok banget sama kamu. Dan dari situ aku dapet kayak semacam inspirasi gitu buat meranin karakter Grace di sini. Aku waktu pertama kali dikenalin, hai Grace, kamu Grace, kamu jadi Grace, iya nama aku juga Gracia, oke. Lucu banget, tapi aku takjub sih sebetulnya sama cara kamu kerja. Maksudnya nggak cuma syuting aja, tapi terus kamu juga ada teater. Gue awalnya bingung waktu reading. Yuk ayo pulang istirahat ya gitu. Aku latihan teater jam 9 malam kayaknya. Hah? Wow, maksudnya I think your dedication, your passion to art form is amazing. Tapi maksudnya kan film ini tuh dibuat sedemikian rupa kami harus memadatkan dunia yang ada di dalam skenario dan adaptasi dari tulisannya Pidi Baik. Jadi memang it takes a village to build a world for cinema. Dan memang kaminya pemainnya juga harus kompak untuk membuat dunia itu, terutama karakter Merah sama Grace adalah personifikasi dari dunianya Merah kan, atau bisa lebih tepatnya Merah adalah personifikasi dari mimpinya Sadali yang adalah protagonis kita gitu. Jadi it's a very delicate way and complex way to navigate around visual storytelling, tapi artistic value-nya Mas Kunz begitu kita masuk ke set tuh sangat jelas gitu. Tiba-tiba oh ini rumahnya, oh ini dunianya, oh ini galerinya gitu. Jadi ini white cube-nya tuh kayak gini gitu bentuknya. Jadi memang bukan kanvas blank lagi yang kita harus lukis sedikit-sedikit gitu. Jadi kami pure kolaborasi gitu, dan ketika tidak mengerti satu sama lain ya agak susah gitu. Jadi memang tak kenal maka tak sayang sebetulnya sih gitu. Jadi karena aku tahu bertolak belakangnya karakter dia sama Grace, jadinya kami selalu komunikasi aja gitu, gimana sih tahun 90-an tuh gitu. Ada referensi apa ya di film gitu, karena film kan mewakili zamannya ya sebetulnya, dan tahun 90-an is the glory days of cinema menurut gue gitu. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita lihat referensi-referensinya. Jadi seru sih sebetulnya, seru banget. Sebenarnya gini, as an actor, kami tidak boleh judgmental terhadap karakternya. Karena ketika kami mulai judgmental terhadap karakternya, hasil-hasil gagasan tersebut yang akan keluar. Pasti ada aja kayak, karakter gue nggak akan bereaksi atau merespon hal ini seperti itu gitu. Karena ada gagasan-gagasan itu di kepala kita. Jadi aku selalu membiasakan diri untuk tidak pernah yang gue nggak suka dari orang ini tuh apa gitu. Kayak kalau abis nonton filmnya tuh biasanya kayak, itu gini banget sih, gitu pasti ada tuh. Karena lo suka nggak tahan juga gitu, kayak ngejulitin karakter sendiri. Tapi memang yang perlu diingat adalah ketika itu terucap atau itu terfikirkan, gagasan itu ada di dalam diriku, aku harus secara conscious tidak boleh begitu pada saat aku mendevelop karakternya gitu. Jadi sejauh ini aku belum mikirin, tapi mungkin nanti pas nonton filmnya ada aja pasti. Tipis ya antara judging karakternya atau judging myself playing that character.
Biasanya suka kayak gitu ya. Biasanya suka gitu kayak enggak deh, bukan deh, itu bukan karakter gue. Iya. Gitu. Setuju. Merah tuh sangat mengayomi dunianya, mengayomi orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi dia bukan hanya patron of the arts, tapi dia juga patron of the people behind the arts as well, I think. Not only the artist, tapi juga passionnya dia tuh memang ngurusin orang banyak gitu kali ya. Ngurusin orang banyak. Kalau aku suka karakter Grace tuh, dia orang yang berani. Jadi nggak takut buat ngomong apa yang ada di isi pikirannya atau di isi hatinya. Jadi kayak langsung ceplas-ceplos gitu. Terus dia tuh YOLO. Dia YOLO ya? YOLO banget. Ada beberapa sosok yang aku perhatikan gitu di dalam pertemananku yang kurang lebih sama dengan si Mbak Merah ini. Gitu. Jadi patron of the arts juga atau kerjanya di sekitar Hirupa, memperhatikan banyak seniman-seniman atau lukisan-lukisan Jakarta Indonesia pada zamannya gitu, kayak mulai buka lagi tuh buku-bukunya Joko Peke, buku-bukunya mungkin dulu art scene-nya Jogja tuh pada saat itu seperti apa, art scene-nya Jakarta itu seperti apa, siapa pelukis yang paling ternama di Indonesia gitu. Lalu waktu itu salah satu yang kami temui adalah yang kebenaran ada di filmnya adalah Pak Nasirun. Ya walaupun ya umurnya beda ya of course, tapi maksudnya pengalamannya tuh tetap ada gitu, dan apa yang sangat berpengaruh pada saat itu. Jadi sebenarnya art formnya yang literally art form seni rupa di dalam film ini yang ada di hidupnya Merah yang aku kulik. Bagaimana memadatkan karakter Merah dari skrip ke bentuk gitu. Banyak ngobrol sama sutradaranya, aku banyak sekali pertanyaan ke Mas Kunz, banyak menggali sama teman-teman pemain lain juga. Lalu apa ya, berimajinasi aja sih sebetulnya, mengarang bebas gitu. Oh dia dulu tuh waktu masih kecil gini, dulu waktu masih remaja gitu, dan akhirnya kami karang bersama gitu bahwa kami dua-duanya lulusan sekolah seni di luar negeri, tapi harus Merah menyelesaikan kuliahnya, tapi Grace tidak menyelesaikan kuliahnya karena mau Krismon kan waktu itu. Resesi. Jadi yang bikin seru sebenarnya bikin backstory antara backstory karakter sendiri sama karakter yang lain kalau ada hubungan gitu kan, karena kami sepupu kan ceritanya. Jadi ya udah kita bikin gini aja ya, mungkin seru ya kalau misalkan hubungan batin dan emosinya Grace sama Merah tuh memang sekuat itu. Dan kenapa sekuat itu, kan kita nggak cuma bisa kayak oke, sayang terus udah gitu. Kami aktornya harus tahu apa kejadiannya gitu, apa yang membuat Grace sama Merah tuh nggak codependent sih, tapi emang hubungan emosinya dekat gitu. Yang tipe-tipenya tuh kalau ada pertanyaan cuman ngeliatin Merah doang gitu kayak udah bisa dijawab dengan kedipan mata. Kalau dari aku lagu sih, lagu-lagu 90s. Aku dengerin lagu-lagu 90s juga karena karakter Grace ini tuh kayaknya yang easy going, yang suka dengerin lagu, terus yang kayak stylenya tuh apa ya, beda sendiri deh dari yang lain gitu. Jadi mungkin dengerin lagu-lagu yang dia suka juga termasuk termasuk dia gimana cara dia memperlakukan orang lain, gimana cara dia berperilaku sehari-hari juga sih. Ada sih adeganku yang panjang banget tuh, Cukup complicated. Iya. yang dari dalam keluar, pindah set terus pindah lagi. Pak ada adegan ini consisting of 3 sets di shoot dari 2 hari yang berbeda gitu. Jadi sebet kompleks saja sebenarnya untuk bikin grafik emosi yang cukup nyambung dari satu scene ke scene lain. Jadi harus agak editorial thinking gitu. Aku nggak ada yang terlalu banyak juga sih sebenarnya. Cuman emang
teknis aja dari kamera gitu sih. Banyak Nggak ada aja yang shotnya ya. banyak shot. Biasanya shotnya banyak aja yang adegan kameranya itu. Karena banyak orang juga kan. Iya. Jadi shotnya banyak. Cinta segitiganya tuh beda. Kalau misalnya cinta segitiga, misalnya aku nih ya, aku masih umur kayak bisa dibilang remaja gitu. Cinta segitiganya itu pasti ya di satu lingkungan yang sama atau enggak di satu range umur yang sama gitu. Kalau ini unik karena justru cinta segitiganya tuh umur yang beda gitu, dan bedanya jauh, dan yang beda tuh dari sisi wanitanya gitu. Itu sih. Ya Cinta itu segitiganya menarik beda. banget sih, karena sebetulnya tema betrayal ini kan tema yang paling tua gitu ya kayaknya di dunia ini, dari zamannya Yunani, Romawi dan Greek mythology juga betrayal is like the key theme for storytelling gitu. Yang bikin menarik sebetulnya bagaimana tema betrayal atau emosi betrayal ini dieksplor. Dan eksplorasinya ada di dua generasi yang berbeda. Dua generasi yang berbeda, dua tempat yang berbeda, dari sosiologi juga berbeda, ilmu antropologi masing-masing karakternya juga lain. Jadi values-nya juga lain, yang satu masih berkembang, yang satu sudah mau perimenopause kali gitu. Jadi memang menarik untuk diikuti karena manusianya juga berasal dari bisa dibilang tempat yang berbeda. Tapi yang jelas gini, adegan-adegan romansa ini juga salah satu yang aku highlight juga di dalam produksi ini. Adegan romansa tuh atau adegan intim kan bukan hanya, tidak melulu adegan antara laki-laki dan perempuan yang kita sebut intim tuh tidak hanya berhubungan badan atau bibir ketemu bibir, tapi juga pelukan, tapi juga bicara dekat, ada di tempat tidur yang sama misalnya, lalu beradegan di situ, lalu apa lagi ya? Bekerja dengan dekat dengan anak kecil, itu kan intimasi juga ada gitu. Jadi sedikit banyak di pra-produksinya kami juga bicara tentang how to navigate ourselves around intimacy scenes gitu, karena nggak semua orang nyaman meluk orang lain gitu. Itu kan juga intim. Jadi harus boundariesnya harus diperjelas gitu. Yang jelas aktornya harus nyaman, kalau nggak nyaman juga ngomong, dan tentu dilakukan dengan consent semua pihak. Jadi memang ada sesi khusus di mana kami semua consent based filmmaking gitu. Jadi kalau ada satu orang yang kira-kira tidak nyaman dalam memeluk gitu, misalnya ada satu adegan kalau nggak salah diranjang hanya pelukan aja gitu, tapi memang maunya ada barrier gitu. Jadi ada yang namanya barrier bantal di mana dikasih di badannya. Jadi antara dua orang aktor ini ada bantalan yang tidak terlihat kamera gitu. Dan itu menciptakan psikologis yang sangat beda gitu ketika ada bantalan itu. Jadi yang gue nggak langsung bersentuhan badan dengan lawan main gue gitu jadinya. Jadi consent based dan intimacy coordinatingnya kira-kira ada gitu. Walaupun memang tidak ada intimacy coordinator, tapi kami berusaha untuk nyaman gitu. Dan kayaknya sebenarnya ngaruh banget sih ya, maksudnya. Jadinya adegan-adegan romansa ini tidak lebih dari adegan-adegan yang teknis saja. Yang paling gampang tuh kayak kita kalau ngomongin adegan romansa atau adegan intim, itu kayak menavigasi kita bikin adegan action. Jadi harus dikoreografi, ada hitungannya, mau berapa lama pelukannya, lalu di beat keberapa kita melepas pelukannya. Bagaimana rasanya itu tugas kami sebagai aktor masing-masing.
untuk meng-convey the feeling gitu, tapi secara teknis sebenarnya perasaan apa yang ada di adegan romansa itu nggak ada rasanya. Ya teknis aja udah gitu, bener-bener kayak robot gitu aja rasanya gitu. Jadi memang tidak boleh ada rasanya. Terpisah itu hal yang terpisah gitu. Memang pekerjaan kami agak aneh. Ya kan? Keren ya. Terus selalu bilang sama mereka bahwa pekerjaan kita itu satu-satunya pekerjaan di dunia di mana kita bisa ngerasain jadi orang lain tanpa resikonya. Manusia-manusia yang ada di dalam film-film yang kita perankan tuh biasanya punya konflik, punya flaws, punya kebiasaan buruk, punya sesuatu yang jelek gitu. Tapi kita nggak perlu dapat resikonya orang lain akan menghujat kita gitu, karena that's the film. Iya ya, benar-benar. Kayak if you're playing a doctor and the doctor is doing a malpractice, you're not gonna get a malpractice suit. You know what I mean? Kayak jadi no one's gonna sue you for malpractice because you're an actor playing a doctor who's doing a malpractice work. Iya. Jadi it is weird. Tapi seru. Tapi seru. Itu yang bikin seru kan. Tapi seru. Hai, buat kalian semua jangan lupa nonton film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Mulai tanggal 21 November 2024 di bioskop kesayangan kalian semua. Kapan lagi kalau bukan Sekarang.